Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru Pamong, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Fajri SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111038. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Perumnas Condong Catur. Kelas 3 fase B dengan materi perilaku terpuji adalah kepribadianku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oh, mantap, luar biasa. Udah pada sarapan pagi ini? Sudah pada mandi juga? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba Pak Fajri presensi dulu nih ya. Nah, presensi. Nada Ainaya Mahathir ya. Hari ini kita akan belajar perilaku terpuji adalah kepribadianku yang nanti akhlak kepada orang tua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Yuk siap berdoa. Oke, yuk kita berdoa dulu yuk. Duduk islami wahidun satu, isnaini dua, salah satu, tiga, arbaatun empat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, uhuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Panas. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, disiapkan dulu buku pelajarannya, bukunya sudah, alat tulisnya, kerapiannya sudah, bajunya nggak ada yang belum digancingkan, semua digancingkan semua ya. Siap buat belajar? Oke. Mari kita nyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, berdirilah yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Silakan duduk kembali, terima kasih. Anak-anak, kita coba tes ya, tes semangatnya. Kalau Pak Fajri bilang tepuk 1, bilangnya apa? Yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5. Oke, coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap ya? Oke. Tadi pagi ya, sudah belum ketika kita membuka mata ngucap alhamdulillah, sudah belum tadi? Doa bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa mau berangkat sekolah, bismillahirrahmanirrahim, alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu juga dengan sungguh-sungguh, tadi sudah mandi, udah semangat banget. Wah, itu luar biasa sekali ya. Aplaus buat dirimu sendiri, aplaus. Oke. Kenapa kita harus bersyukur anak-anak? Nah, pertama satu, syukur itu membuat kita menambah nikmatnya. Dan syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Sungguh Allah punya banyak nikmat yang sangat luar biasa. Barang siapa yang bisa mensyukurinya, maka Allah menambahkan nikmatnya kepada setiap hambanya. Maka bersyukur. Kedua, Allah akan semakin sayang ke kita. Siapa yang mau disayang sama Allah? Oke, disayang sama malaikat, disayang sama Gibran. Enggak sendiri, disayang lagi. Nah, oke. Utamanya kita bersyukur, Allah akan sayang. Banyak rezeki datang, banyak kesehatan, banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, bab pertama ya kita belajar surat apa? Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Apa artinya Al-Alaq? Segumpal darah. Itu adalah peristiwa yang membuat kita ingat ketika dulu kita masih dalam perutnya siapa? Perutnya ibu. Berapa lama dalam perutnya ibu? 9 bulan, 9 tahun. 9 bulan ya. Kalau ibu mengandung, kemudian melahirkanlah kita. Nah, ibu adalah orang tua. Orang tua siapa? Kita. Bapak ya enggak? Ya, bapak juga. Bapak dan ibu. Nah, itu anak-anak, bapak dan ibu dan orang tua kita yang itu merupakan perwakilan Allah di dunia. Artinya apa? Ridho Allah ya, itu tergantung pada ridho orang tua. Tahu artinya ridho anak-anak? Artinya lega, artinya senang. Jadi kalau Allah itu pengen Allah jadi senang, maka buatlah orang tua senang. Kalau Allah pengen bisa lega sama kita, bisa ridho, maka buat orang tua ridho. Dengan cara apa anak-anak? Patuh. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, siapa? Ini siapa ini?
Ini siapa? Siapa tadi pagi yang berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah? Mantap. Gimana pamitnya tadi pagi? Mau kemana? Waalaikumsalam. Mau ke sekolah. Salim enggak? Gimana salimnya? Nah, salimnya dicium tangannya. Gitu ya. Bukan ke batuk, bukan ke pipi. Dicium. Ma, berangkat dulu ya, Ma. Nah, gitu ya. Oke. Terus bagaimana perasaanmu saat pamit itu? Senang ya perasaannya? B aja. Luar biasa dong ya. Ma, Pak, aku mau sekolah, doanya ya semoga aku dapat ilmu gitu kan. Nah, ngerasa nggak sih kalau kita itu anak-anak sejak dari kecil, dari bayi owek-owek ya kan, sampai sekarang udah gede 10 tahun, kita banyak dibantu sama orang tua. Ya nggak sih? Tadi pagi siapa yang bikin sarapan sendiri? Ada nggak? Bikin sarapan sendiri. Kalau ibu ya, kalau baju yang dikasih siapa pagi? Ibu, ayah, kamu. Oke, kalau di sana dia. Ayah itu, oh ya, tapi ya. Nah, sekarang kita dari pagi, nyiapin baju, nyiapin sarapan, nyiapin siapa? Nyiapin baju. Oke, siap kan? Orang tua ya. Nah, kita berangkat di orang tua. Ya, kita harus berbenah diri, bisa mandi sendiri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik atau siswa atau kamu mampu menjelaskan makna berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dengan ucapan, dengan lisan ya, dan perbuatan. Tiga, siswa mampu membuat karya puisi. Kita akan bikin puisi atau bikin ucapan terima kasih atau doa atau juga ucapan terima kasih atau doa kepada orang tua dengan tepat. Nah, nanti kita akan bikin karya ya. Ini gambar siapa ini anak-anak? Ini siapa nih? Bapak ini? Ibu ini? Anak, 2 anak. Nah, dari gambar orang tua ini kita bisa menunjukkan sikap sayang. Siapa? Menyinari siapa? Kedua anaknya. Kita juga taat kepada beliau-beliau. Dan ini anak, hukumnya tahu nggak anak-anak? Hukum kita taat kepada orang tua adalah hukumnya fardu ain. Atau apa artinya? Wajib. Artinya apa? Semua harus taat kepada orang tua tanpa terkecuali ya. Terus kita juga ini anak, karena apa? Karena kita udah taat sama orang tua, maka Allah akan ridho tadi ya. Allah akan senang, Allah akan lega. Maka apa? Jalan kita akan lancar di dunia. Semua masalah gak ada masalah, semua ada solusinya, semua tenang ya, semua damai. Dan nanti apa balasannya? Dunia, akhirat. Di dunia dapatnya enak-enak, di akhirat dapatnya surga. Ada yang mau surga enggak? Mau surga? Apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada awal waktunya. Kemudian apalagi? Nabi menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Ini punya video. Nah, video berbakti kepada orang tua. Judulnya merawat orang tua. Tapi sebelum itu Pak Fajri minta tolong dibagikan ya, Mas Mbak ya, per orang satu. Nah, kita ngisi dulu ya Mas Mbak ya. Tolong Mas Ivan. Yang lihat Mas ya. Lihat. Adalah video berbakti kepada orang tua yang temanya adalah merawat orang tua. Orang tua yang sudah sangat tua dan nanti coba kita putar dulu ya. Maka apa? Sudah. Perlu bapak yang lewat.
มันไปโรงเรียนเหรอ Anak-anak, tadi kita sudah melihat ya sebuah cerita yang dimana itu ada seorang guru itu ya bernama Pak Praja, ya kan? Pak Praja setiap hari ngapain tuh Pak Praja? Merawat ibunya. Jadi apa? Memandikan, makein sepatu, motong kukunya, makein baju, dan diantar kemana tadi? Ke sekolahnya Pak siapa? Pak Praja. Dan beliau duduk di mana? Di kelas. Kenapa kok di kelas? Nemenin, ya ikut belajar juga. Pak anaknya lupa dirinya, tapi anaknya tidak lupa sama ibunya gitu kan ya. Nah akhirnya Pak Praja bawa ke sekolah setiap hari. Sampai apa? Sampai semua wali murid merasa keberatan. Pak Praja kok ada ibunya di kelas, jadi nggak fokus sama mengajar. Pak merupakan kisah yang luar biasa dari seorang ibu dan anak. Ya, sayangilah ibu kita mumpung masih ada di rumah, mumpung masih hidup ya. Berkaitan sama tadi, kita lanjutkan ada berbakti kepada orang tua. Si anak yang berbakti kepada orang tua, apa satu berkata lemah lembut, dua taat pada. Nampaknya kalau nggak berbakti kepada orang tua, satu apa? Dapat dosa besar. Dua, dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita besar karena apa? Kita taat sama orang tua. Dua, menghilangkan segala kesulitan yang dialami. Kita punya banyak kesulitan, banyak masalah, beban pikiran, hati yang sedih misalnya bisa diobati. Dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, panjang usia. Kelompok 1 Tegar Zaria Andian 42 Rafi binti Alia Fadi Arsila. Ya Mbak ya. Ya, kelompok 3 kelompok benar. Ucapan terima kasih. Oke. Kelompok, maaf ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Iya. Ya, Mas Mbak perhatikan kelompok 1 akan presentasikan. Oke. Silakan, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kesimpulannya anak. Perwakilan Allah di dunia, bahagiakan orang tua, maka Allah juga akan bahagia. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bahagiakan, sayangi, lindungi, hargai, dengarkan kedua orang tua. Nah anak-anak, tibalah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas menghormati guru ya bro. Oke, jika ada yang mau tanya, ada yang mau tanya enggak? Tidak ada, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.